Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Radela Konsita Fatima Leto dengan nomor absen angkatan 93 dan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Demam Berdarah, Denggi, Tantangan dan Upaya Penanggulangan di Indonesia. Selamat menonton ya. Jadi, pentingnya topik demam berdarah denggi ini karena demam berdarah denggi ini merupakan penyakit menular serius di Indonesia dengan angka kejadian dan kematian yang sangat tinggi. Meskipun sudah ada berbagai program pengendalian, tetapi masih banyak tantangan seperti resistensi insektisida dan kurangnya kesadaran terhadap masyarakat. Lalu ada juga rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, yang dimana rumusan dari masalah ini mencakup 3 pertanyaan utama terkait faktor, penyebab, tantangan, dan strategi penanggulangan demam berdarah denggi ini. Dan rumusan masalah yang pertama itu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kasus demam berdarah denggi di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan demam berdarah di Indonesia. Lalu yang ketiga, apa strategi efektif yang telah dan dapat diterapkan untuk mencegah serta mengendalikan penyebaran demam berdarah denggi ini. Lalu ada juga tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui identifikasi, analisis, dan juga evaluasi terhadap strategi yang ada. Yang dimana yang pertama itu ada mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kasus demam berdarah denggi di Indonesia. Lalu yang kedua ini menganalisis tantangan dan pelaksanaan program pengendalian demam berdarah denggi ini. Lalu yang ketiga ini menjelaskan dan mengevaluasi strategi penanggulangan demam berdarah denggi yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ini adalah pengertian dan penyebab dari demam berdarah denggi ini, yang dimana demam berdarah denggi ini sebagai penyakit menular yang akibatnya adalah virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Lalu ada penyebaran dan data epidemiologi demam berdarah denggi ini, yang dimana demam berdarah denggi ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis, dan termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan kasus demam berdarah denggi yang sangat tinggi. Dan terdapat peningkatan kasus setiap tahunnya dengan data signifikan dari 2020 sampai dengan 2021 menurut Kemenkes. Lalu ada faktor risiko penyebaran demam berdarah denggi, yang dimana faktor risiko utama yaitu adalah iklim tropis, kelembaban curah hujan dan juga suhu. Ada juga kepadatan populasi nyamuk, perilaku hidup masyarakat, urbanisasi dan perubahan iklim, yang dimana semua ini berkontribusi terhadap tingginya angka penyebaran dari demam berdarah denggi ini. Selanjutnya ada sejarah dari demam berdarah denggi ini, yang dimana demam berdarah denggi ini telah muncul sejak abad ke-18 dan virusnya ini dikenali pada 1940-an. Dan di Indonesia kasus ini pertama tercatat pada tahun 1968. Dan sejak saat itu demam berdarah denggi ini menjadi endemik terutama di wilayah perkotaan. Selanjutnya ada upaya penanggulangan demam berdarah di Indonesia, yang dimana ada berbagai upaya dari pemerintah seperti PSN, Kadar Jumantik, edukasi masyarakat, sistem deteksi dini, pelatihan tenaga kesehatan, dan penerapan teknologi seperti Wolbachia untuk menekan populasi nyamuk penyebar virus. Lalu ada pendekatan inovatif dan harapan ke depannya, yang dimana ini menekankan perlunya pendekatan baru seperti teknologi genetika dan vaksinasi. Dan keberhasilan upaya ini bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Selanjutnya, ini adalah daftar referensi ilmiah yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi ini, dan referensi ini mencakup jurnal nasional dan internasional tentang demam berdarah denggi, faktor risiko, serta upaya penanggulangan di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.